Alhamdulillah rabbil alamin wal muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'adatan biha laha wa la ghayata illa rabbana wa huwa radin 'anna ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bikul lafadina badala khalq wa ta'ala syai'un ta'asib wa bidri kalimati qala Allah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi bidarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu dan utawi kami ma'adzalika beserta itu ihdharul qalbi bitadbir, yaitu menghadirkan hati ketika dalam takbir. Allah yakuna supaya tidak ada apa hal ghafil, apakah ada orang yang lalai fi jami'i sholati, di dalam semua sholatnya ghafil. Mislah hal tariq, itu seperti keadaannya orang yang meninggalkan sholat bil kulliyati, dengan secara keseluruhan. Wa innahu, maka sesungguhnya ghafil, orang yang lalai dalam sholat, alal jumlati, atas globalnya, akdam, itu adalah lebih dikedepankan, lebih maju siapa ghafil, alal fi'li, atas pekerjaannya sholat, zahiran, di dalam zahirnya, wa ahdar dan yang lebih menghadirkan siapa ghafil, al-qalba, pada hati, lahdah, di dalam waktu yang sangat sebentar. Wa kaifala, bagaimana tidak ihdharul qalbi, wa kaifala, bagaimana tidak ihdharul qalbi, wa kaifala, dan bagaimana tidak apa ihdharul qalbi itu, waladzi, utawi orang sholat, yang sholat siapa orang ma'al hadasi, berserta hadas, nasyan, halih lalai, halih lupa, fasolatuhu, maka utawi sholatnya orang batilatun, itu batal, indallah, di sisi Allah. Orang, bagaimana tidak orang yang lalai waktu sholat itu adalah seperti orang yang sholat lalai padahal dirinya itu najis. Misalnya gini, kamu pakai sarung malam hari, sarung kamu itu terkena najis, kena pipis, percikan pipis. Terus kamu tidur. Begitu subuh, kamu tidak ingat bahwa sarung kamu terkena percikan najis. Maka terus kamu begitu sholat subuh, kamu siap-siap subuh, ambil wudhu, terus sholat subuh. Sholat subuh kamu lalai bahwa sarung kamu najis, sah apa tidak sholatnya? Sah apa tidak sholatnya? Tidak sah. Ya, itu kamu lalai, padahal itu kamu lalai ketika kamu pakai kamu ada yang najis. Begitu juga badan kamu ada yang najis. Oh iya ya, tadi malam kayaknya badan saya terkena najis. Kamu sholat, ya berarti tidak sah. Begitu juga orang yang lalai. Makanya pentingnya orang sholat itu harus berupaya untuk ihdharul qalbi, menghadirkan hati, jangan sampai lalai. Al-hadis menurut batilah indallah, di sisi Allah. Walakin, dan tetapi lahu bagi musalli, walaupun begitu ya tetap dapat pahala. Ma, pada perkara yahsabu, yang bihasabi fi'li, dengan hitungan pekerjaannya orang. Wa ala qadri qusurih, dan atas kepastian terbatasnya orang. Wa udri, dan uzurnya orang. Wa mahada, dan beserta ini, dan di dalam beserta ini, wa bihadar raja, dengan mahadar raja fayuksa, mahadar raja, dengan ini harapan, fayuksa, maka dikhawatirkan yakuna, supaya ada pahalu keadaannya qadri kusulih,
ala qadri kusir uzri, apa yakuna supaya ada halu apa keadaannya orang asad itu lebih berat min halit tarik daripada keadaan orang yang meninggalkannya. Wa kaifala dan bagaimana tidak, waladi dan utawi orang yahduru menghadirkan siapa ladi al hidmata pada pengabdian, wa yatahawanu dan menganggap gampang siapa orang bil hadrah dengan di hadapannya Allah. Wa yatakallamu dan berbicara siapa orang di kalamil ghafil dengan pembicaraan yang lalai, al mustahdzir yang dianggap remeh. Asad itu lebih berat halan apanya keadaannya minalladzi daripada orang yu'ridu yang berpaling siapa orang anil khidmat daripada mengabdi. Wa idza ta'arada dan ketika terjadi pertentangan apa asbabul khauf, apa sebab-sebabnya rasa takut, waraja dan harapan, wasara maka jadi apa alam suatu perkara mukhdiran itu mengkhawatirkan fi nafsi di dalam dirinya orang. Wa ilaka maka itu tetap bagi kamu al-khiratu utawi pilihan ba'dau setelahnya ta'arud fil ihtiyati di dalam berhati-hati wa tasawuf dan gegampang atau menganggap gampang. Wa ma'ada dan beserta ini fala matma maka tidak ada keinginan itu wujud fi mukhalafatil fuqaha di dalam menyelisih para ulama ahli fikih fima di dalam perkara aftau yang berfatwa siapa ulama fuqaha minasihah daripada sahnya orang sahnya salat mal ghaflah beserta lalai. Fa inna dzalika maka sesungguhnya itu fatwa daruratul fatwa itu adalah daruratnya fatwa kama sebab perkara sabaqat telah lalu apa tanbiu apa pengingat alaihi atasma. Jadi ulama fikih itu menganggap sah jadi sholat lalai. Yang penting ketika takbir harus berupaya untuk ihdorul qalbi ketika takbir. Yang lain kalau menjadi syarat menjadi sangat berat ya, karena tidak bisa semua orang ihdorul qalbi di dalam semua gerakan sholat ya, di dalam semua gerakan sholat. Waman dan barang siapa arafa mengetahui siapa mansir sholat pada rahasianya sholat alima maka mengetahui siapa orang anal ghaflah sesungguhnya lalai tudot itu berlawanan apa ghaflah kepada sholat. Walakin tetapi qad zakarna sungguh menyebutkan siapa kami di babil farqi di dalam babnya perbedaan bainal ilmi batin di antara ilmu batin wa zahir dan ilmu zahir fi kitab qawaid al-aqaid di dalam kitab qawaid al-aqaid anna usul al-khalqi sesungguhnya terbatasnya makhluk itu adalah ahadul asbab, itu adalah salah satu sebab-sebab al-maniyah yang mencegah anit tasrih daripada menjelaskan dikul lima dengan tiap-tiap perkara yang kasifu yang terbuka pama min asraris syar'i daripada rahasia-rahasia syariat agama. Jadi di dalam hal ini Imam Ghazali mengatakan pentingnya kita belajar ilmu batin, ilmu zahir. Ilmu batin, ilmu zahir itu ilmu syariat. Bagaimana kamu sholat, bagaimana kamu secara syariat agama. Tapi juga perlu namanya ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu yang memandang yang dipandang adalah batinnya wabil khusus hati kita. Karena sifat-sifat mazmumah itu ada dua macam. Sifat-sifat tercela dalam diri kita itu ada dua macam. Ada sifat tercela secara lahiriah. Misalnya ada orang suka berakhlak jelek kepada orang lain, berlaku iri hati sama orang lain, tapi ini batin, suka bikin resek sama orang lain. Itu secara zahir.
tapi biasanya itu juga bermuara daripada batinnya. Bermuara dari batinnya. Kalau jelek perilakunya, biasanya batinnya juga jelek. So dalam makalah apa itu az-zahir tadullu ala batin. Zahir itu menunjukkan batinnya, gitu ya. Makanya penting. Jadi kita ini jangan mau berhenti kalau hanya belajar ilmu lahiriah saja. Makanya penting juga perlu belajar ilmu tasawuf. Santri dan kita semua orang Islam itu dua-duanya harus kita pelajari. Dua-duanya harus kita pelajari. Jadi ada ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ya. Dua-duanya harus kita pelajari. Wal naksir, maka hendaklah meringkas siapa kami ala hadzal qadri, atas ini kepastian, minal bahsi, daripada membahas. Fa inna fi, maka sesungguhnya itu tetap di dalam hadzal qadr, muknian, itu perkara yang marno, menyenangkan, lil muridi, pada murid, atau yang mencari di thoriqil akhir, pada jalan akhir. Perhatikan di sini ada tolib yang dinamakan tolib. Tolib itu santri. Santri itu tolib. Tolib itu santri. Santri itu adalah yang paling utama. Santri tolibun apa itu? Tolibun litorikil akhir. Orang yang mencari jalan menuju keselamatan di akhirat. Itu namanya santri. Santri itu adalah apa itu? Tolib litorikil akhir. Orang yang mencari menuju jalan keselamatan di akhirat. Ya, perhatikan di sini ini yang penting. Jadi hidup ini kamu itu tidak cerdas kalau kamu hanya memikirkan untuk bagaimana kamu beruntung secara duniawi saja. Itu tidak hebat. Orang-orang itu tidak hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang dirinya mencari dunianya untuk akhiratnya. Karena kehidupan akhirat itu lebih lama daripada kehidupan dunia. Ya, kehidupan akhirat itu lebih lama daripada kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat, kehidupan alam barzakh, kehidupan akhirat itu lebih lama daripada kehidupan dunia. Dunia itu sangat sebentar. Jadi orang tidak cerdas kalau hanya berpikiran itu bagaimana bisa makan, bagaimana bisa mewujudkan keinginan duniawinya saja, itu tidak cerdas. Makanya kita diajari, kita itu punya motto fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Tapi ketahui hidup kamu di dunia itu, kalau kamu umurnya 100 tahun, itu kamu hanya 1/10-nya satu hari di akhirat. Jadi bagaimana kamu ingin apa ya? Ingin apa itu berpoya-poya, ingin bersombong-sombong, ingin memplanning hidup kamu hanya sangat sebentar. Jangan terlalu, jangan lalai kamu. Jangan lupa itu. Ya, paham. Dunia untuk akhir, di dunia ini kau mencari untuk akhirat. Ya. Wa amal mujadil, dan adapun orang yang suka berdebat, al musdib, yang sangat keterlaluan, falasna, maka tidaklah siapa kami naksudu, punya berkehendak siapa kami mukhotobahu, pada ngomongi orang mujadil al-azad. Adapun orang yang suka berdebat, suka ngengkel, suka bantah, itu bukan urusan kamu. Bukan ini menjadi tujuan kamu. Bukan itu tujuan kamu membahas ini. Bukan itu mukhotob kami. Bukan itu yang menjadi target pembicaraan kami. Yang menjadi target pembicaraan kami tentang masalah-masalah ini, masalah sholat, bagaimana bisa dhahiran wa batinan, bagaimana bisa berihdharul qalbi, segala macam, itu adalah bagi orang-orang yang tolibun litoriqil akhir, orang-orang yang mencari kepada jalan akhirat, jalan menuju akhirat. Wahasil kalam, utai hasilnya pembicaraan
anna hudurul qalbi, sesungguhnya hadirnya menghadirkan hati, huwa ruhus sholat. Hudurul qalbi itu adalah rohnya sholat. Gerakan kamu itu jasadnya, rohnya itu adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Seseorang kalau tidak berupaya untuk hudurul qalbi berarti tanpa roh, berarti gerakannya tanpa roh. Manusia hebat, asrul muslimin, perhatikan, manusia hebat, tapi kalau tidak ada rohnya masih dihormati apa tidak? Manusia cakepnya, masya Allah, luar biasa hebatnya, tapi tidak ada rohnya masih dihargai, dihormati apa tidak? Tidak dihargai. Penting apa? Makanya pentingnya hati, pentingnya ahad, dan rohnya sholat itu adalah hudurul qalbi. Rohnya sholat itu adalah hadirnya hati dalam sholat. Wa anna aqallama, dan sesungguhnya sedikit-sedikitnya perkara yaqo yang tetap apa bihi dengan ma, apa roh, apa gerakannya roh itu al-huduru, itu menghadirkan hati inda takbir, ketika takbiratul ihram. Panukson, maka utawi kekurangannya hudurul qalbi ketika takbir, minu daripada takbir itu halak, itu adalah kehancuran, kerusakan, tidak membuat sah. Wa biqadri ziyadah, dengan apa itu dan kira-kiranya bertambah alaihi atas apa ini, alaihi atas nukson minhu halak, tanbas itu menjadi terbuka, apa roh menjadi megar, menjadi terbuka, apa menjadi terbentang, apa roh bi ajzai salat, di dalam juz-juznya salat. Wa kam min hayyin, dan banyak sekali orang yang hidup, la haraka, yang tidak punya gerakan. Siapa orang bi dengan la haraka, yang tidak punya gerakan itu wujud bi dengan hayy, qoribun, itu dekat, min mayyitin, daripada orang yang mati. Banyak orang hidup tapi sudah tidak bisa bergerak, maka orang itu tanda-tandanya sudah mati. Ya, orangnya hidup tapi tidak bisa bergerak, stroke semuanya, tangan kaki seluruhnya stroke. Kalau begitu biasanya sudah dekat mati. Paham? Maka apa itu fasolatul ghafil, maka salatnya orang yang lalai. Fasolatul ghafil, maka utai salatnya orang yang lalai. Fi jami'iyya, di dalam semuanya salat, illa ila takbir, kecuali ketika dalam takbir saja. Kahayyin, seperti orang hidup, la haraka, yang tidak ada gerakan itu wujud bi dengan hayy. Jadi kata Imam Ghazali begini ya, paham. Jadi kalau orang sholat kok tidak ihdorul qalbi, tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati dalam sholat, kecuali dalam takbir saja, ya podo karo, sama saja orang yang apa itu hidup tapi tidak bisa bergerak apa-apa, karena ruhnya sholat ada di dalam apa itu ihdorul qalbi. Nas'alullah, siapa kami Allah kepada Allah husnal aun, pada bagusnya mohon pertolongan. Bayanul ma'ani, utawi ini tubab menerangkan makna-makna al-batinah yang bersifat batin, alat yang tatimu bisa menjadi sempurna biha, dengan ma'anil batinah, apa hayatus sholat, apa itu kehidupannya sholat. Elam, ketahuilah siapa kamu, anna hadil ma'ani, sesungguhnya ini makna taksuru, menjadi banyak apa ibarat, apa ungkapan anha, daripada hadil ma'ani, walakin tetapi yajma'u, mengumpulkan ha kepada hadil ma'ani apa situ jumalin, apa 6 beberapa jumlah, wahya utainam hudurul qalbi. Imam Ghazali ma'ani taksuru ibarat, ya, jadi menerangkan tentang yang menyebabkan apa itu tatimu biha, yang bisa menjadi sempurna kehidupan sholat. Hidupnya sholat itu bisa sempurna dengan 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama apa? Hudurul qalbi, ya. Untuk bisa sempurna ruhnya sholat, yang pertama apa? Yang pertama apa? Hudurul qalbi. Yang kedua, watafahum. Watafahum itu memahami arti daripada sholat.
wa ta'zim, yang ketiga adalah mengagungkan. Daripada sholat, siapa dirinya, sedang menyembah siapa, itu harus dirinya harus paham, mengagungkan. Wal haibah, juga ada rasa haibah, rasa takut karena sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal raja, dan punya harapan turunnya rahmatnya Allah. Wal haya, dan punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 perkara ini nanti akan dijabarkan berikutnya. Masya Allah, ini kita kalau dalam ilmu fikih ini belum dibahas, makanya kita perlu ngaji perlu ngaji kita diajari oleh Imam Ghazali. Jadi bagaimana kita berislam itu secara syariat maupun secara hakikat. Jadi kita ini paham ya, paham ya. Jadi jangan hanya makanya perlu ngaji. Masya Allah, ada orang musibah buat kita itu adalah kalau kita sudah merasa sok bisa ngaji. Paham? Musibah buat kita itu rahmatnya Allah itu kalau kita merasa bahwa diri kita sok bisa ngaji tapi tidak mau ngaji. Orang bisa ini, dia harus ngaji. Kalau dirinya tidak ngaji, bagaimana bisa? Paham? Jangan terlalu kepedean. Jadi perlu ngaji, perlu belajar. Paham? Dan bisa ditutupi, wah aku cukuplah Islamku, yang penting jubah saya tebel, yang penting jubah saya bagus, yang penting tasbih saya banyak, yang penting imamah saya besar, yang penting jenggot saya panjang. Jangan hanya terpaku itu ya. Kalau Islam hanya terpaku seperti itu, Masya Allah. Makanya penting ngaji, paham? Penting ngaji. Rohnya Islam itu ngaji. Rohnya Islam itu ilmu, dan ilmu itu harus ngaji. Amma tafasil, falnazkur, maka hendaklah menyebutkan siapa kami tafasilah pada perincian-perinciannya apa itu ma'anil batinah yang menyempurnakan hidupnya sholat. Fal awal, maka yang pertama hudurul qalbi. Yang pertama yang dibahas adalah bagaimana hudurul qalbi. Wa na'ni menghendaki siapa kami dengan hudurul qalbi, ia fariqah, supaya mengosongkan siapa orang al qalba pada hati an ghairi ma, dari selainnya perkara, wa utama malah bisin itu yang sedang mengerjakan melakukan siapa orang lahu pada ma, wa mutakallimun, dan sedang bicara siapa musallibi dengan ma. Fayaqulu, maka ada apa ilmu mengetahui bil fi'li dengan pekerjaan, wal qauli ucapan, makrunan yang bersamaan bihima dengan fi'l wal qaul, wala yakunu, dan tidak ada apa al fikru, apa pikiran, hailan yang menghalangi, hailan apa itu hailan yang menghalangi fi ghairihima, jahilan ya, jahilan yang berjalan, jahilan yang berjalan. Kalau bahasa Jawa itu jahilan itu yang negar-negar, koyok kuda yang negar-negar. Jahilan yang berjalan fi ghairihima, di dalam selainnya fi'lu wal qaulu. Jadi ucapan dan pekerjaan itu dikudurkan di dalam hatinya. Tidak boleh gerakannya seperti ini, bacanya seperti ini, pikirannya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Wa mama insarafa, maka sewaktu berpaling apa al fikru, apa pikiran an ghairima, dari selainnya perkara wa tema fi, di dalam ma, wa kana, dan ada siapa orang fi qalbi, di dalam hatinya orang, zikrun, apa mengingat, lima pada perkara wa tema fi, huwa utawi zikir fi, di dalam ma, walam yakun, dan tidak ada fi, di dalam qalb apa ghaflatun, apa lale, angkuli syai, dari setiap sesuatu, faqad hasala, maka sungguh berhasil apa hudurul qalbi, hadirnya hati. Walakinna at-tafahum, kemudian kita bahas selanjutnya tentang tafahum dan selanjutnya. Wallahu